wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid At-Taqwa oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan kalian sanggup menghitungnya. Coba aja kita buktikan dari apa yang baru saja terjadi gara-gara pamannya COVID, namanya Omikron. Mungkin kalau bibitnya Tante Mikron mungkin namanya. Itu oksigen sampai mencapai 30.000 per liter. Dan tubuh manusia satu hari itu butuh 300 liter. Coba kita hitung 30.000 kali 300, 9 juta satu hari. Kalau satu bulan 270 juta. Satu tahun kaget kita 3 miliar. Andai kata jamaah At-Taqwa sama Allah suruh bayar oksigen, mungkin doanya gini, ya Allah binjing kula prei pun mboten nambekan. Nggak mampu kita. Oleh karena itu bersyukur saja. Dengan bersyukur justru Allah janjikan nikmat ini ditambah. Dan janji Allah hak. Diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, Allah memaklumatkan hal ini, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini di At-Taqwa, di kajian Ahad pagi, beserta keluarganya, di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, ittiba dalam Quran Allah menyebutnya, agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Maka bersyukurlah, jenengan ini orang-orang pilihan yang bisa datang dalam majelis seperti ini. Karena selama perjalanan saya tadi, Masya Allah, apalagi yang dekat danau tadi, banyak orang tawaf di sana, banyak yang syai, yang ngaji itu hitungan jari. Maka bersyukurlah antum dipilih Allah. Dan Rasul bersabda dalam hadis Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut mendatangi majelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Oleh karenanya bersyukur jangan dipilih. Dan kalau sudah ada di majelis seperti ini, saya ambilkan dari Sahih Muslim nomor hadis 4, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an,
Rasul bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apakah itu taman surga ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, "Hilakuh dzikr." Halaqah, liqa, majelis ilm, majelis tablik, majelis dzikr, majelis Jumat. Ida Qur'an wal hadis, di mana di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman-taman surga. Maka ambillah bekal. Mala yutraku kulu la yutraku julu. Maka jangan dibuang sia-sia, ambil yang bermanfaat. Dan tema kita di pagi hari ini, sebagaimana yang masuk dalam form di tempat aplikasi permohonan kehadiran saya, itu adalah Islam dengan tantangan zaman. Zamannya ini sekarang saya bilang zaman gendeng. Orang sebut milenial, pret. Tidak ada milenial, yang ada zaman gendeng. Kenapa? Akidah sekarang ini porak-poranda. Cahaya Rasul itu redup. Lu terang Ustaz, yang terang itu PLN, yang terang benderang. Cahaya Rasul redup, sunah-sunah banyak sudah ditinggalkan. Yang ada sekarang malah tidak karu-karuan. Payungnya toleransi lagi. Ini siaran langsung, bagus, biar jadi hidayah buat yang aneh-aneh. Saya ini kulil haqqa walau kana muran, menyatakan kebenaran walaupun pahit untuk didengar, tapi kewajiban saya menyampaikan ini. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24, wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan jangan kau sembunyikan yang hak apalagi engkau mengetahui. Jujur saya ngelus dodo lihat kondisi sekarang. Saudara-saudara kita sesama muslim hari Ahad bukannya memakmurkan ini, tapi ikut ke tempat ibadah umat lain, ikut nyanyi di sana. Lu iku agamaku biyen. Wong aku ya metu teko kono dadakno. Kenapa saya keluar dari sana? Mergo gak tepak, Bro. Makanya saya minggat. Lu wong agama itu loh yang dulu punya saya ini, yang sekarang justru umat Islam ikut serta di sana. Payungnya toleransi. Coba, siapa yang bisa Google di sini? HP-nya. Ada yang bisa Google? Nah, tuku barang online nih Google gak eman. Ini saya golek kebenarannya wangel. Ada enggak? Coba ketikkan saya kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Kisah para rasul ini saya bawa ke Bible ya, bukan Injil. Kalau Injil punya Allah, kalau Bible itu sudah tambahi tulisannya arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus. Ya, ini tambahan, ketemu kisah para rasul pasal 11 ayat 26. Ya, ayat 26. Ini saya bawa ke kitab terdahulu, tapi yang tercampur tangan manusia. Sudah ketemu? Apa isinya? Mereka tinggal bersama-sama 1 tahun lamanya dan mengajarkan banyak orang, betul? Di Antioquia lah untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Berarti agama ini bukan dari Allah. Ini buatannya arek Dinoyo. Oh bukan Pak, Dinoyo itu pabrik roti Paulus. Ini arek Yunani yang buat. Ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 79. Rabbuna wa ta'ala mengkritik keras. Fawailul liladina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yakuluna min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka katakan ini datang dari Allah. Jadi ini tulisan manusia, bukan firman Tuhan. Sebab agama di sisi Allah hanya Allah sebutkan di Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Di surat Al-Maidah ayat 3, al yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agama bagimu, Islam, yang aku cukupkan nikmat ini bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Tidak ada orang buat agama Kristen, agama Yahudi, tidak ada. Dan semua para nabi itu mengucapkan kalimat tauhid. Semua nabi mengucapkan kalimat tauhid. Mari kita cek, buka surat 7 Al-A'raf ya. Kalau nggak buka nggak masalah, saya sudah tahu saat takwa ini hafal Quran semua, tenang aja. Dalam surat 7 Al-A'raf di ayat 23, Nabi Adam beserta istrinya berdoa, qala rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini mendolimi diri kami, manakala Engkau tidak memberikan kami ampunan dan tidak memberikan kami rahmat, maka kami ini orang-orang yang rugi. Nabi Adam ini mengajarkan doa ini kepada anak cucunya sampai generasi 10. Generasi 11 anak cucu Adam mulai syirik, musyrik, kafir, kufur. B-nya cuma satu tok yang baik. B-nya yang lain banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, betat, beler, budeki, banggel. Itu banyak generasi 11 ke atas. Kenapa demikian? Masih surat yang sama, surat 7 di ayat 16. Karena iblis punya sumpah yang luar biasa. Dia don di hadapan Allah. Qala fabima agwatani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalang-halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti, senantiasa menghalangi kita. Ayat 17-nya, summala aitanakum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarakum sakira. Aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan mendapati sedikit hambamu yang bersyukur, ya Allah. Ini kerjaan iblis. Di Eropa, Pak, di London, Masya Allah, perkembangan Islam di London sekarang mencapai 300%. 18 gereja terjual jadi masjid. 7 wali kota di UK, United Kingdom, Muslim. Luar biasa. Ngeluh iblis itu, Pak. Neng Eropa ini. Ngelek kabeh. Wangel bujane. Nang Indonesia apa? Enak. Wong Islam ini goblok-goblok bujane gampang. Makanya iblis iki pewenuh nang kene, Pak. Sehingga diajak yang ndak-ndak. Kan autana lit siratal mustaqim. Aku halangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Mana ada zaman Rasulullah hari Ahad ibadah bareng-bareng di gereja. Nanti kalau hari Rabu bawa meeting semua bareng-bareng, opong-opong ke kelenteng. Mana ada. Nanti hari Jumat bawa hari Kamis bawa duit receh, jajan sepasar, kembang setaman, ikut ke pura. Mana ada. Itu adanya hanya di negeri anta berantah. Negeri mana, Pak? Anta berantah. Di Indonesia enggak beda maksudnya. Dan ini terjadi. Maka tantangan umat Islam, jangan gampang mengabaikan aja alasan toleransi. Toleransi dalam Islam sudah Allah ajarkan di surat 109, ada 6 ayat di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum lakum dinukum. Ini Muhammad katakan pada orang kafir itu, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, aku juga bukan penyembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku juga akan menyembah yang kamu sembah. Untukmu agamamu. Ini loh toleransi. Bukan sekarang campur baur jadi satu, ini rusak akidah. Allah tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Adam berdoa minta hanya pada Allah, mengajarkan anak cucunya. Setelah generasi ini kacau, kembali masih di surat 7 ayat 59. Kemudian diutus Rasul pertama kali di muka bumi. Rasul pertama kali di muka bumi. Siapa Rasul pertama kali di muka bumi? Nabi Nuh. Kalau Nabi setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Tapi kalau Rasul, Nabi Nuh. Lihat di surat 7 ayat 59. Laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqal
ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairuh. Kami utus Nuh dari saudara mereka sendiri, dan Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Yang beriman cuma 20 laki-laki, 20 perempuan. Yang lainnya dihancurkan sama Allah dengan air bah. Dan kita ini yang sekarang duduk di Masjid At-Taqwa ini keturunan dari yang dibawa kapal Nabi Nuh. Dan ini Allah katakan di surat 17 ayat 3. Duriyata man hamana ala Nuh. Wahai anak cucu Adam yang aku bawa di atas kapal Nabi Nuh. Jadi jenengan sama saya ini keturunan yang mana? Yang dari atas kapal Nabi Nuh. Mau mengelak di mana manusia bahwa tauhid itu sudah ada sejak awal. Bahkan jauh sebelum ada para nabi, jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi, semua roh itu tauhid. Mana buktinya? Surat yang sama, surat 7 ayat 172. Kita lihat, ini rohnya belum dikirim ya, belum dikirim ke rahim ibunya. Allah berfirman, wa id aqada rabbuka min baini adam zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antakula yaumal qiyamah inakuna an hadza ghafilin. Lihat, perhatikanlah. Ingat ketika Tuhanmu mengambil anak cucu Adam ini dari surga, dari surga Pak, kita diambil dari surga. Rohnya ini digenggam sama Allah. Terus Allah bilang, alastu bi rabbikum. Roh, siapa aku ini? Allah Rabbmu? Kita jawab, iya, kami bersaksi. Baru dikirim ke rahim ibunya. Sekarang pertanyaan saya kepada jamaah At-Taqwa, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat dipegang Allah sebelum masuk ke rahim ibunya? Angkat tangan. Gak ada yang diingatkan kita. Tapi kelak di padang mahsyar kita tidak bisa mengelak, karena Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamah innakuna an hadza ghafilin. Jadi kita belum lahir saja tauhid. Maka bersyukurlah yang lahir dari rahim seorang wanita yang muslimah. Saya dulu kebetulan lahir di perut wanita yang kafir. Dan alhamdulillah yang mengandung saya, alhamdulillah sudah Islam sejak 1 Februari 2018. Semua Islam sekarang keluarga saya. Habis saya, kakak saya Albertus, tak ganti namanya Ahmad. Yang kedua Bernadette Bayu, saya ganti Bilkis. Yang kedua Dorothea, saya ganti Diba. Iki Christian pakai CH, tak ganti Haris. Islam semua, alhamdulillah. Nah, maka tauhid itu ada sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita sudah pegang tauhid. Terus hidup masa Nabi Adam dan Hawa istrinya ajarkan tauhid. Masa Nabi Nuh dikatakan, ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairu. Mau mengelak di mana kita? Di masa siapa? Di zaman siapa? Coba. Berikutnya, kaum berikutnya, surat yang sama, surat 7 ayat 65. Kita ketemu lagi dengan wa ila adn. Ini kaum Ad, akohum huda qal ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh kalimatnya sama. Mau mengelak di mana? Di masa siapa? Di zaman siapa? Tidak bisa kita mengelak tentang tauhid. Makanya jangan aneh-aneh di zaman sekarang ini. Setelah itu kaum berikutnya ayat 73 surat yang sama, ketemu kaum apa? Kaum Samud. Wa ila samuda akohum solih faqal ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairu. Setelah itu kaum Samud, ada Nabi Soleh, kalimatnya apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mau mengelak di mana? Di masa siapa? Di zaman siapa? Tidak bisa mengelak kita tauhid. Coba ayat 85 surat yang sama.
Ketemu lagi kaum apa? Kaum Madian. Ila Madiana akohum Syuaib. Nabi Syuaib ini. Kalimatnya apa? Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairu. Semua kalimatnya sama. Ini kalau kita teruskan sampai Isya gak mulai awake dhewe. Kita lompat kaum besar berikutnya. Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi. Ngomong apa Nabi Musa? Ketik lagi Google-nya. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Saya bawa ke Taurat jenengan. Wangnya lega ustad mantan kafir gini. Mereka ustadznya guru tentu sok buka-buka. Ketemu surat 4 kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Ketemu? Engkau hendak diberi mengetahui, betul, bahwa Tuhan kita adalah, tidak ketemu. Apa bunyinya? Engkau hendak diberi, ketemu. Mak ya, ditujukan, dan Tuhanmu adalah, tidak ada kalimat itu. Sama saya buka kitab Ulangan pasal 435. Ya. Coba bunyinya apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Tuhan selain kecuali Dia. Sama Pak. Ini Taurat. Setelah kaum Yahudi, kaum besar berikutnya Nasrani. Ketik Yohanes. Gak duwe sampai gak tau kafir. Nah, ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Biar tahu. Nanti akhirnya kita menentukan sikap. Gak aneh-aneh kita di tantangan zaman ini. Ketemu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Coba. Bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul? Nabi Isa loh ngomong utusan, bukan anak Tuhan. Makanya aku minggat. Ayat ini tidak mungkin Pak dibacakan di gereja. Ini dibacakan di gereja jamaah kokut pindah at-taqwa. Kalau jamaah pindah at-taqwa pendeta bangkrut, kenapa? Setoran tutup. Ganti nang kota infak gitu. Nah, saudara-saudaraku, mau mengelak di mana? Di masa siapa? Semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Nabi terakhir siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apa perintah Allah pada beliau? Buka surat 112. Ngono sik dibuka bendina diwaca padahal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Lho, ngono sik dibuka 111 sapa? Nah sik dilingno terus iki. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Loh, dari Nabi Adam sampai Rasulullah, Allah itu Esa. Loh, tidak ada yang ngomong aneh-aneh. Maka Al-Quran distempel sama Allah. Mana stempelnya? Buka surat 21 ayat 25. Ini stempelnya. Wama arsalnaka min qablika mirusulin illa nuhi ilaihi anahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka Allah mengatakan, tidak pernah kami mengutus seorang pun, baik itu Rasul atau Nabi, sebelum kau Muhammad, kecuali kami wahyukan pada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka ibadati aku. Loh, Allah sampai bilang tidak pernah ngutus aneh-aneh. Semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Lah kok tiba-tiba sekarang ada orang bilang Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, beledos siji jono papat. Tidak mungkin dari Allah. Kalau ada mengatakan Tuhan ini 3 in 1, tidak mungkin dari Allah. Karena Allah mengatakan tidak pernah mengutus seorang pun sebelum Muhammad kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Tadi udah kita buka semua ayat-ayatnya. Malah tak bawa ke kitab Taurat dan Injil jenengan. Maka jangan aneh-aneh. Ikut nyanyi gorepana. Dan ini terjadi.
Mudah-mudahan yang nonton dapat hidayah. Amin. Ini tantangan di zaman gendeng kalau saya bilang. Bukan milenial, lagi zaman edan. Itu tauhid. Nah, satu lagi untuk memperkuat lagi tentang supaya kita ini nanti tidak terjerumus di zaman yang semakin gendeng ini. Amalan. Agama itu mengajarkan amalan, betul? Sekarang coba kita cek sih, amalan mana yang diterima? Yang Islam atau yang bukan Islam? Buka surat 14 ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum kanistaddat bihi riyuh fi yaumil asif la yaqdiruna mimma kasabu ala dzalika huwad dalalul ba'id. Allah berfirman di surat 14 ayat 18. Perumpamaan mereka-mereka yang mengingkari Allah sebagai Rabb-Nya, maka amalan mereka Allah jadikan debu yang berterbangan fi yaumil asif, pada hari yang bertiup angin kencang. Kapan itu? Nanti Pak, waktu yaumal hisab, yaumal mizan, yaumal jam'i, yaumuddin, yaumul akhir, banyak sekali namanya. Tidak ada bisa membawa manfaat, dan itu kesesatan yang paling jauh. Tidak diterima Pak amalan orang di luar Islam. Ya mohon maaf ya, ini saya ngomong Quran, bukan memecah belah atau menimbulkan kebencian, bukan. Ini saatnya saya dakwah yang minta tema jenengan kok. Gimana memperkuat Islam di era zaman gendeng kan? Yang minta tema jenengan. Sekarang saya tunjukkan kan. Lalu kalau amalan orang Islam seperti apa? Buka surat 16 ayat 97. Man amilan solihan min dzakari au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki perempuan yang beramal kebaikan, amal soleh, dan dia dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min, apa janji Allah? Maka hidupnya di dunia aku jadikan dalam kebaikan, aku balas apa yang mereka lakukan, bahkan balasanku melebihi daripada apa yang mereka lakukan. Itu kalau beriman. Kalau tidak beriman tadi, layak diruna mimma kasabu ala say, amalnya tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Jadi agama Nabi tauhid, amalan tidak diterima. Weh, sapa maneh supaya kuat, tak tambah lagi. Masalah pencabutan nyawa, boleh kan ngasih contoh pencabutan nyawa? Jenengan pernah lihat nazaknya orang selain Islam? Pernah? Yuk gak tahu, saya gak tahu kafir. Kalau saya kan pernah di sana. Nazaknya orang di sana, semua punggungnya melengkung. Punggungnya melengkung, Pak. Terus pipinya ini wajahnya bergetar. Dulu Pak, waktu saya di sana, dibilang ini dijemput Roh Kudus. Setelah saya belajar, tak jawab, pret, preket, ganti wedi, diajar malaikat dadakno. Mana buktinya? Buka surat 47 ayat 27, biar tahu kita kenapa mereka punggungnya melengkung pada saat nazak, kemudian bergetar wajahnya, sebab diajar, ditempilingi malaikat. Buka surat Muhammad surat 47 ayat 27. Betul. Fa kaifa idza tawafathumul malaikat yatribuna wujuhakum wa adbarahum. Perhatikan nasib mereka yang kafir. Apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul wajah dan punggung mereka. Makanya kok nekuk itu diajar, bro. Wis, melok orono. Ibadah tuh bareng-bareng ngono, wis liyane. Tapi lihat kalau orang Islam yang dicabut nyawanya. Buka surat 41 Fusilat ayat 30. Dibedakan sama Allah. Kalau nanti orang itu mukmin, dia Islam, innal ladzina qalu rabbuna lahu tsumastaqamu tatanazumul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wa absirihu bil jannati kuntum ta'adun. Masya Allah, ini kalau muslim, ini kalau Islam. Apalagi dia istiqomah, Allah Rabbnya tidak aneh-aneh.
Maka malaikat kalau datang ini, bro, Sido Jangkung, arek ganteng ini, ayo tak cabut nyawamu, ndak usah takut, ndak usah sedih, Allah siapkan surga. Lu nek mau pancen arek gak diwedi, tas, arek gendeng, ngono. Wis melok kono. Ibadah tuh bareng-bareng sana. Penyesalan itu tidak ada di dunia Pak, penyesalan di padang mahsyar. Wis mati, sekarang hari kebangkitan. Dibangkitkan Pak. Hati-hati. Besok waktu kebangkitan, setiap rasul, setiap nabi dihadirkan dengan kaumnya. Dan Allah hadirkan satu orang saksi. Setiap kali hisab, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, semua itu Allah datangkan satu saksi. Siapa saksi ini? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Pada waktu nabi-nabi itu dihadirkan, Allah hadirkan satu saksi. Siapa saksi itu? Rasulullah Muhammad. Kenapa beliau? Ketik kitab Ulangan, gak duwe mana, gak tau kafir. Ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Belum lahir ini Rasulullah, belum lahir, belum ada. Kitab Ulangan 18. Ini Allah ngomong sama Nabi Musa. Wahai Musa, seorang nabi nanti penutup aku bangkitkan dari kamu di tengah-tengah saudaramu sendiri. Sepertimu Musa ini, aku akan meletakkan semua firmanku di mulutnya, dan dia akan mengatakan semua yang aku katakan kepadanya. Begitu bunyinya? Halo? Betul? Nah, ini Rasulullah ini. Musa, nabi penutup besok tak ambil dari Bani Israel. Bani Israel itu mergo anaknya Yakub. Yakub itu panggilannya Israel. Yakub itu anaknya Ishak. Bapaknya Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Musa, Nabi Isa, Sulaiman, semua kalau ditarik ke atas ketemu Yakub, bapaknya Ibrahim. Yang sebelah sini Rasulullah Muhammad SAW ditarik ke atas, ayahnya Abdullah terus naik ke atas, terus ketemu Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya. Semua ini ditarik ke atas ketemu Ismail, anaknya. Ini maknanya Allah bilang dari saudaramu sendiri. Dan Allah menentukan nabi itu cuma dari dua keturunan ini. Allah sebutkan di surat 37 As-Saffat ayat 112-113. Wabbasanahu bil ishaqqa inna nabiyya minas salihin. Semua nabi tak ambil dari dua keturunan ini, Ismail dan Ishak. Tak boleh ya rek dinoyo. Gak ono. Nang garise Ismail gak nemu, nang ngene Ishak gak nemu, mbare iku melok sapa? Ya melok pabrik roti Pak Ulus iku mah. Aneh-aneh, Allah cuma menentukan nabi dari dua garis ini. Itu loh maknanya. Cuman Ibrahim itu di kitab lama disebut Abram. Taurat, Injil Abraham. Kalau Quran Ibrahim. Nek arek Betawi Boim, bodoh. Anaknya dua, Ismail dan Ishak. Jadi nabi keturunan dua ini. Itu maknanya kalimat Allah di kitab Ulangan. Terus Allah bilang, sepertimu Musa ini. Apa makna kata sepertimu Musa ini? Artinya sama-sama bertemu Allah. Nabi yang ketemu Allah itu cuma dua Pak. Ada di Al-Baqarah 51-56. Itu pertemuan Nabi Musa dengan Allah, walaupun tidak bisa melihat, tapi ditemui Allah di Gunung Kawi. Oh, Gunung Sinai. Tak pikir pindah Nusantara ya Pak, Gunung Kawi. Nah, ditemui di Gunung Sinai. Rasul Muhammad SAW ditemui Allah di Sidratul Muntaha. Ini maknanya sama. Kemudian Allah bilang apa? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan aku akan mengatakan semua yang aku perintahkan. Mana pernyataan semua firman Allah ada di mulut beliau? Buka surat 53 Quran ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha.
Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran itu menurut keinginan dan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulmu itu wahyu dariku, kata. Ini belum lahir aja Allah sudah ngomong ini, diulang di Quran. Dan Rasulullah Muhammad SAW, semua firman Allah diletakkan di mulut beliau. Jadi beliau itu menguasai semua firman Allah. Mana buktinya? Buka surat 16 ayat 44 An-Nahl. Bil bayyinati wadzubur wa anzalna alaika dzikr litubayyina linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Allah berfirman, kitab-kitab sudah aku turunkan sebelumnya. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil. Untuk Muhammad ad-dzikr atau Al-Quran. Lihat kata Allah, tugasmu Muhammad litubayyina linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab-kitabku yang sudah aku turunkan. Jadi Rasul itu walaupun buta huruf, tapi semua firman Allah, semua kitab Allah ada pada diri beliau. Dan mana buktinya beliau buta huruf? Belum lahir saja beliau, Allah sudah ngomong kalau Nabi penutup nanti buta huruf. Ketik Yesaya. Ayo ketik Yesaya bro, pasal 29 ayat 12. Ini belum lahir ini. Yesaya itu antara Musa sama Isa. Apa kalimat Allah? Dan apabila kitabku ini aku berikan kepada, sekarang tuh saya seorang ya, dulu Nabi Pak, edisi 51 diganti mana karo Redino ya. Ketika kitabku aku berikan kepada seorang yang tidak bisa baca tulis, aku katakan kepadanya, baca. Dia mengatakan, aku tidak bisa baca tulis, buta huruf karena Rasulullah. Belum lahir Rasulullah. Dan ayat ini diulang Allah di Quran surat 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu diberikan pertama kali melalui malaikat Jibril di gua Selarong. Oh, gua Hira, tapi kan di Nusantara mana ya, Bang? Nah, sudah. Mau mengelak di mana kita kebenaran-kebenaran seperti ini? Gak usah aneh-aneh. Maka besok di padang mahsyar, kenapa setiap nabi itu Rasul dihadirkan? Karena jauh sebelum dia lahir, Allah sudah bilang, semua firmanku aku letakkan di lisannya. Dan tugas dia menjelaskan. Maka besok kalau pengadilan akhir, Rasul itu saksi akhir zaman. Mana buktinya? Buka surat 4 ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti ketika aku datangkan setiap kaum nabi atau rasul yang aku utus kepada mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Sebab apa? Semua firman Allah di mana? Di lisan beliau. Beliau yang diberikan ilmu itu. Jadi besok pertanggungan jawab Jabur ternyata meleset, Rasul bilang, tidak benar ya, tidak begini. Alamat nyenyek tuh. Penjelasan Taurat melenceng dari Nabi Musa dan ketentuan Allah, nyenyek tuh. Penjelasan Nabi Isa tidak sesuai sebagai ini, nyenyek tuh pengikut-pengikutnya. Apalagi yang ngikuti Rasul langsung. Begitu Rasul ngomong, nah model begini ya Allah, saya tidak tahu ngajari belas, alamat nyenyek tuh. Cuman kalau Islam nerakanya tidak kekal. Oh, tidak kekal, tidak. Wis gak apa-apa, wis lumayan. Gak diwedi. Tidak mampu kita di neraka. Mau kecipratan arnya bakul sate mecetat aja. Kata ngincipi. Kalau bisa tidak ngincipi, tidak usah ngincipi. Mau masuk surga tanpa mampir neraka? Mau tidak? Mau tahu kuncinya? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Minta takmir, judulnya masuk surga tanpa mampir neraka. Mana? Materi lain lagi itu nanti. Ike turun mari. Nah, saudara-saudaraku, maka ketika kita sudah diberitahu seperti itu sampai nanti akhir zaman, pertanggung jawab besar sekali. Jangan aneh-aneh. Jangan sampai besok di padang mahsyar kita
merasa kecewa, merasa salah mengucapkan kalimat ini. Buka surah 25 ayat 27. Jangan sampai kita nanti yang seperti ini. Yauma ya'adu dzalimu matakhudum ar-rasuli sabila. Jangan sampai kita bisa mengucapkan ini. Celak. Pada hari itu orang-orang kafir akan gigit jari. Orang dolim dan kafir gigit jari. Kenapa? Menyesali bro. Terus ngomong, duhai dulu seandainya aku mengikuti yang punya Rasulullah Muhammad SAW. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan qalila. Celaka aku. Coba aku dulu gak melok atau gak berteman sama fulan, gak mengikuti ustadz fulan, ulama fulan, kiai fulan. Yang mana itu kiai-kiainya itu? Yang disebutkan 29. Laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitonul insani khadula. Ternyata mereka menyimpang semua dari kebenaran Quran. Tidak ada ajarannya. Alamat nyenyek tuh. Yes. Maka saudara-saudaraku, menghadapi era tantangan zaman ini, bukan malah terus disebut Islam moderat, Islam pluralis. Preketek, tidak ada itu semua. Islam itu dari dulu hak Allah tentukan tauhid, mengibadati dengan caranya dan membiarkan yang lain beribadah tanpa diganggu. Itu toleransi. Enggak terus melok rono, hadiki melok, enggak. Tetangga kita namanya Hu Liangto. Toto kon kate nang ndi? Kate nang Klenteng. Tak ajar awakmu. Ayo nang takwa. Ojo iku wong Islam gendeng. Ate nang ndi to? Kate nang Klenteng. Oh iya oke. Itu toleransi. Jelas? Belas. Jelas belas. Lah kok belas keturun aku nang pojokan. Saudara-saudaraku. Wis 1 jam ngaji. Masya Allah. Gak terasa ya. Jam 6 kan sama. Makanya aja telat nek teko. Saudara-saudara. Gak kerus, wis jam itu. Jam berapa sampai Anda? Jam 6 kan? Lu iki lu jam 7. Berapa jam? Yes, cukup, tutup. Ini saya tawarkan 15 menit. Siapa yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk sana. Atau ada yang mau kita diskusikan? Silakan angkat tangan. Ya, betul. Ada mic, kasih mic biar jadi ilmu buat semua. Sebentar, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, katanya orang Islam itu gak kekal di neraka. Tapi kalau orang yang Islam berbuat syirik, bagaimana? Itu ada kecualinya mas. Orang Islam kekal di neraka tidak, kecuali 4 orang. 4 orang. Yang pertama, syirik musyrik, gak pernah tobat sampai wafat. Yang kedua, orang yang dalam riba. Mana ayat pertama syirik? Buka An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adima. Nah, ini. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Maka siapa menyekutukan Allah nggak ada ampunan. Itu surat 448 ya. Nah sekarang yang kedua, yang riba. Buka surat Al-Baqarah 275. Ini juga nerakanya kekal. Allah katakan di paling ujung ayat ini, waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang masih terus berkecimpung dalam riba, penghuni neraka kekal di dalamnya. Yang ketiga, orang-orang yang sombong. Surat 16 ayat 29. Wa abwaba jahannama khalidina fiha wa abwa masal mutakabbirin. Masukilah kamu pintu neraka kekal di dalamnya. Ini tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Yang terakhir yang keempat itu al-muna, apa? Munafikun. 4 orang ini, golongan 4 ini tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau dia di dunia bertobat, diterima tobatnya. Ya, terjawab.
Tayyib. Yang lain? Ya, betul. Mic-nya terus geser ke sana. Kasihan, terus Pak, terus keluar sana. Keluar sampai kono buat nang jopo. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa tanyakan di beberapa wilayah kita terjadi di mana solusi supaya umat Islam ini apakah ini suatu ujian atau ajar di beberapa daerah. Baik. Waalaikumsalam. Coba buka surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisai'in minal qauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat wa basiris sabirin. Allah bilang di sini, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa. Samarot ditulis di situ buah-buahan. Padahal samarot itu kalau tidak baca kita tafsir, nanti dikira samarot itu dondong, duku, salak, gendong opo becak, melaku timi-timi. Nanti dikira buah-buahan yang di pasar. Bukan. Samarot itu apa yang dihasilkan manusia dihentikan Allah. Cuman bahasa Indonesia itu tidak punya padan katanya. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin, kalah dengan bahasa Jawa. Samarot bahasa Jawanya ada. Bahasa Jawa punya samarot. Apa? Ubokoyo. Nah, punya. Indonesia tidak punya. Sama Pak contohnya. Indonesia itu tewowo harus dijelaskan. Nek Jawane ndek tok. Contoh ini. Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka dawa Jawane mokel. Ngono tok. Gitu. Nah itulah, jadi bahasa Arab itu dibuat supaya mereka tidak bisa ngotak-ngatik lagi. Dulu waktu dikasih bahasa Ibrani dia otak-atik, begitu Arab nggak bisa diotak-atik. Ya. Nah, maka Allah katakan kamu pasti akan kami uji, makanya suruh sabar. Nah setelah kita sabar, gimana sikap kita? Ayat 156-nya, tadi kan 155 Al-Baqarah, 156-nya. Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi, istirja, mengembalikan urusan ke Allah. Nah orang-orang yang seperti ini sabar apabila ada ujian, kemudian mengembalikan pada Allah, baru 157-nya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu baru orang nanti yang akan diberikan ampunan dosa, berkah, rahmat dan petunjuk. Ya, jadi ujian itu pasti akan terjadi. Gak mungkin kita gak diuji. Sekarang buka surah 29 ayat 2. Allah berfirman, ahasiban nasu ayatraku qalu amanu wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa dia cukup mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maka harus ujian. Terjawab Abi? Nah jadi terjawab. Nah ketika ada ujian, lihat pesan Rasul, ada 4 hal supaya ujian ini cepat selesai. Yang pertama Rasul katakan bahwa tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. Ini Allah sebutkan di Al-Baqarah 286, la yukallifu lahu nafsan ila wus'aha. Yang kedua Rasul tanamkan kita husnudzan minallah, supaya berprasangka baik dengan Allah. Yang ketiga muhasabah, introspeksi diri kenapa terjadi. Yang keempat wadulakunu minad doa, berdoa meminta kepada untuk diselesaikan. Udah ini kuncinya. Terjawab. Baik. Yang lain? Ya, habis itu nanti masuk ke dalam lagi mic-nya. Padahal pinter deh, kan dibalik nang jero mic-nya. Ya. Lanjut. Di Zaras 17 ayat 3 tadi disampaikan inilah hidup yang kekal, itu maksud oleh orang-orang Nasrani, hidup yang kekal seperti apa? Surga. Hidup dikekal itu hanya di surga, nggak ada di lain. Dan Allah itu bisa ditemui di mana? Di surga, nggak mungkin di pasar grosir Surabaya. Karena ayatnya innallah.
Karena ayatnya innallaha sumastawa alal ars. Jadi Allah itu tidak mungkin kelutusan nengone pasar kedamaian atau di Kedawung ya. Ya Allah itu di surga. Maka bertemu Allah di mana? Nah, jadi jangan aneh-aneh. Aku mari ngadep Allah, pret mate bro, ngadep Allah tidak mampu ya. Oke, ada lagi yang lain? Lanjut. Ya, mic-nya ke sana Pak, belakang. Tuh. Ini terakhir ya. Gak ngerosok ngaji sak jam seperempat, sak jam setengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi penjelasan Piala Dunia di Qatar. Dan itu paling berlomba pengaruh dalam hal LGBT dan Ya. kita bersikuku tetap melarang LGBT. Iya. Kemudian Hebat itu. ya, pertanyaan saya adalah bagaimana supaya orang-orang Islam khususnya yang ada di Indonesia itu supaya tidak terpengaruh oleh LGBT yang sekarang kepada mereka dan mereka tidak Banyak itu. Banyak ayat itu tentang Nabi Lut ini. Tentang Nabi Lut banyak ayat. Ada ya di Quran itu ada di Asy-Syu'ara 16 sampai 18 sampai 8 ayat. Kemudian di surat 11 Hud ada banyak sekali tentang laknat Allah bagi mereka-mereka yang LGBT. Makanya kenapa manusia ini terjadi? Itu karena hatinya. Buka surat 7 ayat 179. Itu artinya naro minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walakum a'yunul la yubsiruna biha walakum adanul la yasma'una biha. Neraka itu penghuninya paling banyak kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Mereka memiliki mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kekuasaan. Mereka memiliki telinga, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, maka tugas kita umat Islam itu menyampaikan seperti itu, ya. Jadi sampaikan kepada sesama Muslim untuk menghindari hal-hal seperti LGBT karena laknat Allah itu sangat luar biasa, ya. Terjawab? Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, saya kan bekerja di orang muslim. Ya. Nah, ini kan mau Natalan. Ya. Apakah saya harus mengucapkan selamat Natal? Saya seandainya saya disuruh untuk memasang pernak-pernik Natalan, Natalan yang pokoknya disuruh mati. Gimana? Nah, sampai nolak kata ini dipecat. Kulukum ra'in. Hadis ini. Kulukum ra'in wa mas'ulun an rai'atih. Fal imam ra'in wa mas'ulun an rai'atih. Setiap kalian pemimpin yang nanti diminta pertanggungjawaban, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap semua urusan anak-anaknya. Jadi karena antum pegawai di sana, kalau memang bisa mengelak, kalau bisa izin. Tapi kalau nggak bisa karena menyangkut nafkah, jalankan saja tanpa ada niat untuk kita syiar mempersiarkan agama mereka yang ternyata bukan dari Allah datangnya. Ya, itu aja. Terus mengucapkan apa yang terbaik? Kalau mengucapkan selamat dari Natal, artinya keberkahan atas kelahiran anak Tuhan. Kan tidak mungkin sampai sholat gawe lam yalid walam yulad ngono. Iya tidak beranak, tapi selamat atas kelahiran anak Tuhan. Gak cocok belas ngono loh. Ya kan? Sing diwaca iya tidak beranak tapi mengucapkan. Maka kalau kepada pimpinan seperti itu, ucapkan saja selamat hari libur. Ayo, tanggalnya merahnya, liburnya aman. Saya sudah nyoba itu. Zaman papa mama saya belum masuk Islam dulu. Angger kalau sowan ke sana,
selamat hari libur Pak. Makasih ngono. Mbok mungkin kupingnya dibujuki malaikat. Yang repot di dunia militer ya, itu kalau pangkatnya tinggi dan agamanya sama. Saya coba juga, coba mulai sekarang dirubah gitu ya. Sebagai paroh yang perwira rohani itu saya titip, coba sampaikan sekali-sekali ucapan selamat dari libur. Saya mau tahu reaksinya. Dicoba sama beberapa paroh, selamat hari libur Tor, selamat libur Dan. Jawabannya terima kasih. Oh berarti kupingnya dibujuki malaikat. Maka ucapkan selamat hari aman. Kalau mengucapkan selamat hari Natal bahaya hukumnya. Mau tahu? Buka surat 572. Selamat merayakan Natal. Nah itu kena surat 572. Laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu apa? Qalu itu ngomong, nek gak qalu gak iso mangan. Cek iso bedakno lho nek. Masyaallah mulai biyen nih gak mari-mari. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafir orang yang mengatakan itu. Nah, jangan. Wah, kalau pindah tuh kono tetap ya bosan. Nabi Isa itu lahir di mana? Diomong di kandang wedhus. Gak wedi arek dinoyo. Nabi Isa itu lahir di perkebunan kurma. Buka itu surat 19 mulai ayat 24 sampai 27. Nang kandang wedhus gak wedi penghinaan. Terus habis itu turun salju. Dia ono salju nang Palestina. Aneh-aneh arek iku. Mana aku minggat. Wes mari buyar sesuatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nek kangen maneh minta takmir undangan maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.